mengawasi dan dalam konteks kawasan itu sendiri ya tentu Dinas Kehutanan Provinsi ya Bang ya. Jadi itu pengawasan, pengamanan begitu. Tetapi juga bahwa pemerintah kabupaten kota tadi saya sampaikan tadi itu dalam konteks kesejahteraan dan keselamatan warganya itu berhak begitu ya untuk apa istilahnya itu menyampaikan keberatan atau usulan ataupun hal-hal yang berkaitan dibutuhkan penanganan di lokasi oleh pemerintah provinsi. Jadi memang ada satu kebiasaan di kita prakteknya ya Bang ya. Ini kita terbuka karena ini kita bicara juga untuk pendidikan publik ya. Prakteknya itu memang sering sekali kita itu masih juga ego sektoral Bang. Jadi ego sektoral ini sebenarnya cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Oh iya, oke. ya baik Siap, Bang. Palko. Ya, jadi begini, beberapa kali sudah kita dengar bahwa ada longsor di sekitar Tahura, Palko. Dan itu membuat kemacetan lalu lintas antara Medan dan Brastagi. Itu salah satu dampak. Nah, apakah ini berkaitan dengan perambahan hutan yang akhir-akhir ini marak lagi di sekitar Tahura menurutmu? Apakah longsor-longsor yang terjadi di jalur jalan Brastagi Medan itu ada kaitannya dengan maraknya kembali perambahan hutan di sekitar Tahura yang di Tongkeh itu? Ya, baik Bang. Memang kalau dilihat pertama itu curah hujan kita memang cukup tinggi ya di tahun ini. Betul. Dari La Nina. Jadi memang curah hujan yang tinggi di semua wilayah. Tetapi kerusakan lingkungan itu hampir dipastikan membuat wilayah-wilayah itu kesulitan untuk mempertahankan daya dukungnya, Bang. Betul. Jadi memang hampir bisa dipastikan masalah-masalah yang kita hadapi walaupun dipicu oleh hujan yang tinggi, tetapi karena memang daya tampung lingkungan di daerah itu sudah berkurang begitu ya, atau bahkan mungkin di titik terendah, sehingga ini yang membuat banjir, longsor dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam konteks Tahura, pasti pemanfaatan lahan di sana itu menjadi isu kan, Bang, gitu, Bang. Baik terutama yang berkaitan dengan alih fungsi begitu. Dan saya mendapat kiriman beberapa foto dari sana untuk sebagai contoh yang bisa kita lihat bersama-sama ya Pak. Saya coba tunjukkan kepada kamu bahwa memang ada foto-foto yang seperti itu. Ini misalnya Pak Aldi ya. Ini saya baca di Tribun kemarin bahwa ini ada beberapa petani yang mengusahakan lahan di sekitar situ, ya, ini dia. Kemudian, nah ini juga ini kan memang dia diberikan untuk mengusahakan ya. Sebagai daerah wisata juga memang wajar sekali kalau ada daya dukungnya, ya tempat-tempat belanja begitu. Tetapi kita takutkan kalau ini apa dasarnya memberikan kepada si A, pada si B dan berapa lama gitu, dan kalau tidak diminta juga dia untuk merawat, nanti di sebelah-sebelahnya kan bisa saja nanti muncul orang-orang lain gitu ya. Jadi ini beberapa foto yang dikirim. Nah ini di sekitar Tahura ini Pak. Jadi kalau kita lihat seperti kami bilang tadi, memang daya dukung tanah itu
ditambah dengan curah hujan yang demikian tinggi, ini yang membuat ya seperti inilah ya. Ini kan bekas longsor yang seperti saya katakan tadi ya, bekas longsor, dan sempat ini kalau kita lihat sebelah sini kan sampai ke sini di tanahnya ini ada gitu ya. Nah, ini di bawah pengelolaan PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. Ini kan harus diberikan koridor yang tepat sehingga sekalipun diusahakan itu tetap memelihara aspek-aspek kelestarian lingkungannya. Nah, takut kita kalau ini tidak diberikan dan tidak ada pengawasan yang ketat, ini sekalipun ini di bawah perusahaan dagang aneka industri dan jasa ini kan bisa juga nanti melebar kemana-mana ya. Nah, ini foto-foto yang lain, Pak. Nah, jadi berdasarkan ini semua, ada sinyalemen bahwa pemanfaatan tahura sekarang itu juga apa namanya ya, ada yang bermain di situ, Pak. Nah, padahal Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri sudah dengan tegas dan berkali-kali mengatakan supaya tidak ada lagi perambahan-perambahan, dan khususnya di hutan lindung, kan gitu ya Pak ya. Ini ya. Bagaimana? Nah, memang terkait dengan terkait dengan perlindungan kawasan hutan ini, memang pertama itu kita harus memperhatikan dulu terkait dengan fungsi kawasan di daerah itu ya. Jadi memang beberapa kawasan hutan itu juga memang diarahkan untuk pariwisata begitu ya, atau juga untuk kegiatan-kegiatan yang memang di sektor kehutanan. Mungkin ini banyaklah yang tahu tentang fungsi-fungsi kawasan hutan ini. Namun demikian memang perlu diperhatikan bahwa pemerintah sebenarnya wajib itu ya untuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung betul, karena jangan sampai niatnya untuk mendapatkan manfaat dari alam itu justru berujung ke bencana. Begitu. Betul, betul sekali. Ini yang memang menjadi sering sekali di kita itu pertama itu keasikan, Bang. Jadi keasikan itu seolah-olah itu karena padahal orang datang ke situ ya karena kondisi alam begitu ya. Betul, karena kondisi lingkungannya gitu. Iya. Tapi kemudian terjadi pemanfaatan yang berlebihan. Begitu. Nah, oleh sebab itu memang di dalam konteks ini misalnya pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah itu misalnya zonasi, Bang. Gitu ya. Jadi zonasi misalnya zona-zona mana yang memang itu masuk zona pemanfaatan. Artinya mungkin di situ ada aktivitas-aktivitas yang mendukung dilakukan. Tapi kemudian memang harus juga ada zona yang memang benar-benar dilindungi. Gitu. Iya. Nah, ketika zona-zona ini juga memang apa istilahnya tidak ditaati, gitu ya, maka pendekatannya sebenarnya pendekatan hukum, Bang. Mungkin untuk warga, makanya kalau untuk warga bisa dilakukan pendekatan pembinaan pertama. Tapi kalau memang nggak bisa lagi itu, maka upaya-upaya penegakan hukum harus dilakukan, gitu. Karena undang-undang kita sebenarnya menyediakan banyak sekali aturan yang memungkinkan upaya-upaya baik pembinaan maupun penegakan hukum. Jadi inilah yang memang menjadi peran penting ya. Dan untuk hal-hal seperti ini tidak mungkin kita serahkan ke masyarakat prosesnya, Pak. Memang harus diutamakan itu adalah bagaimana kerja pemerintah dengan didukung oleh masyarakat. Jadi jangan sampai nanti justru masyarakat yang mengamankan itu bisa konflik horizontal atau konflik lain muncul begitu loh. Nah, ini yang memang perlu mendapat perhatian kita, dan catatan juga buat kita semua gitu ya, bahwa seperti kita ketahui bahwa perubahan iklim ini sudah memberikan dampak. Nah, oleh sebab itu situasi iklim kita itu tidak menunjukkan pada situasi yang lebih bersahabat. Misalnya kita tahu hujan setahun menjadi hujan hanya sebulan atau 2 bulan, sudah kita bayang jumlah air curah hujannya itu luar biasa dan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh pemerintah,
termasuk juga di dalam penataan dan pengamanan kawasan hutan. Iya. Jadi persis seperti yang kamu katakan tadi, saya kira wisata sekarang itu ingin datang ke hutan itu karena alamnya kan gitu kali ya. Karena alamnya. Jadi ini benar-benar harus kita pelihara secara bersama-sama supaya alam itu tetap menjadi indah, aman, nyaman untuk kita datangi. Nah, namun kalau ada orang-orang yang tanda petik nakal atau secara sengaja itu ingin mengusahakan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, gitu ya, ini yang ingin kita sama kamu. Itu apa sebenarnya peranan utama pemerintah daerah dalam hal ini, dan juga bagaimana koordinasinya dengan orang pusat seperti kami, gitu, Pak, sehingga ini tetap bisa secara bersama-sama kita pelihara alam kita ini, karena tidak mungkin juga secara sepihak gitu tanpa koordinasi dan kerjasama keseluruhan antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kan, Pak. Jadi gimana idealnya ini, bagaimana ini, Pak? Nah, terkait dengan ini memang undang-undang otonomi pemerintahan daerah ya, undang-undang pemerintahan daerah yang terakhir itu memang pemerintah kabupaten kota tidak ada lagi kewenangan di sektor kehutanan, Pak. Oh. Ya, semua kewenangan itu ada di provinsi. Di provinsi, Pak. Jadi maka berkaitan dengan sumber daya alam begitu ya, seperti kehutanan, pertambangan, itu semua ada di pemerintah provinsi. Nah, tapi tidak berarti pemerintah daerah abai atau membiarkan saja, kan, Ibalku? Nah, terkait dengan ini memang menjadi kewenangannya yang besar itu ada di pemerintah provinsi. Ya, jadi ya dulu memang perubahan ini juga dilatar belakangi ketika diberikan ke pemerintah kabupaten kota juga situasinya juga malah banyak nggak terkendali, Pak. Karena istilahnya dulu itu obral izin juga terjadi oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi malah itu marak di seluruh Indonesia, nggak bisa dikendalikan. Maka sebagian kewenangan itu juga digeser ke pemerintah provinsi. Ya. Jadi, mungkin sedikit cerita supaya bukan berdilema ya, tapi supaya kita ngerti konteksnya. Ya. Nah, setelah diberikan ke pemerintah provinsi, gitu ya, sumber daya yang ada di provinsi juga ada punya keterbatasan untuk menjangkau semua wilayah, karena tidak otomatis, misalnya contoh saja, tidak otomatis semua sumber daya manusia yang ada di kantor kehutanan dulu di kabupaten itu otomatis ditarik ke provinsi, gitu loh. Otomatis. Jadi mereka diberikan ruang juga untuk memilih ke bidang lain atau ke dinas-dinas lain, begitu. Tapi sebagian juga banyak yang ke provinsi. Kemudian yang kedua, daya jangkau ya, Bang ya. Jadi ini juga memang menjadi satu isu. Nah, kalau lihat bahwa kalau begitu kan kepentingannya pemerintah kabupaten kota itu adalah kesejahteraan dan keselamatan, kan, Pak? Iya. Nah, oleh sebab itu di tengah segala keterbatasannya yang ada, walaupun tidak ada kewenangannya kehutanan, karena kehutanan itu sebenarnya satu sektor dari berbagai sektor yang diurusi. Nah, oleh sebab itu kan dalam konteks kesejahteraan dan keselamatan ini sebenarnya pintu masuknya ada banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, yaitu melalui tata ruang, begitu misalnya dari tata ruang. Jadi misalnya melihat bahwa daerah situ juga secara keruangan itu sudah mengkhawatirkan misalnya. Gitu. Iya. Tetapi memang di dalam proses pengawasan, koordinasi dan lain sebagainya itu memang ada di provinsi, Pak. Sehingga memang masyarakat dan pemerintah kabupaten kota itu memang harus ke provinsi, gitu ya. Kemudian juga tapi yang lain juga unit-unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di provinsi juga ada, Bang. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan kanal-kanal seperti misalnya BPKH, ya, Badan Balai Pengampu Kawasan Hutan misalnya, begitu ya. Jadi ini yang juga bisa dikomunikasikan, jadi termasuk ke pemerintah pusat. Nah, ini yang memang bisa didorong untuk bagaimana tadi kepentingan kabupaten kota, gitu ya, kewenangan yang ada di provinsi dan pusat ini itu bisa disambungkan.
Nah, oleh sebab itu, di tengah tidak adanya lagi kewenangan di sektor kehutanan, bukan berarti sektor-sektor pelayanan publik, kan tadi kan misalnya kayak transportasi putus gara-gara longsor, ya misalnya gitu ya. Terus kemudian juga dampak-dampak yang lain, itu semuanya masih di sektor yang ditangani oleh pemerintah kabupaten kota. Sehingga pemerintah kabupaten kota itu sebenarnya masih sangat sah untuk mempertanyakan, mempersoalkan ini ke pemerintahan yang ada di atasnya, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten. Ya. Jadi kalau begitu, apa namanya ya? Apakah ini juga akan bisa membuat tumbuhnya NGO atau LCM yang mengamati lingkungan, karena melihat itu katakanlah Tahura itu di Brastagi ya, di Tongkang, pemerintah Kabupaten Karo, dan berbatasan di sana nanti dengan Deli Serdang. Tetapi wewenangnya itu ada di Sumatera Utara. Jadi kan logikanya yang kita lihat atau faktanya yang kita lihat, seolah-olah pemerintah kota ini bukan wewenang kami, bukan lagi tanggung jawab kami. Itu kan bisa muncul seperti itu, sehingga apa namanya ya, kalau tadi kami bilang juga jangkauan dari provinsi itu ke lokasi itu misalnya karena juga mempunyai jarak. Ini sehingga ada kekhawatiran juga dalam diri beberapa teman dan saya juga gitu, Pak. Bahwa kalau begitu siapa yang menjadi pengawasnya? Menurut gimana itu? Siapa yang harus mengawasi? Dan dalam konteks kawasan itu sendiri ya tentu Dinas Kehutanan Provinsi ya Bang ya. Jadi itu pengawasan, pengamanan gitu. Tetapi juga bahwa pemerintah kabupaten kota tadi saya sampaikan tadi itu dalam konteks kesejahteraan dan keselamatan warganya itu berhak begitu ya untuk apa istilahnya itu menyampaikan keberatan atau usulan ataupun hal-hal yang berkaitan dibutuhkan penanganan di lokasi oleh pemerintah provinsi. Jadi memang ada satu kebiasaan di kita, prakteknya ya Bang ya. Ini kita terbuka karena ini kita bicara juga untuk pendidikan publik ya. Prakteknya itu memang sering sekali kita itu masih juga ego sektoral Bang. Jadi ego sektoral ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Termasuk juga egonya kita itu ya ini kami nggak ada wewenang, itu pemerintah provinsi gitu loh. Tapi kan kita harus tahu bahwa yang terkena dampak itu semua itu adalah warganya, warga kabupaten atau warga kota di wilayah itu. Jadi ini yang memang perlu dilakukan dan sebenarnya ada banyak mekanisme yang bisa ditempuh gitu ya ketika misalnya pemerintah provinsi juga misalnya atau dinas tidak meresponkan juga hubungan antara wali kota atau kepala atau bupati dengan gubernur itu kan hubungan kepala daerah kan ada begitu ya Bang ya. Terus kemudian juga jalur-jalur melalui kementerian-kementerian terkait juga masih ada Bang. Misalnya seperti tata ruang itu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi kemudian juga terkait dengan hubungan pemerintah provinsi dan daerah itu juga bisa melalui Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jadi sebenarnya itu kanalnya itu banyak. Tetapi kan kalau nggak ada problem statement ini dengan cukup jelas dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di wilayah itu gitu, itu juga seperti tadi kemampuan merekam dan pemantauan juga sangat terbatas untuk itu. Betul. Jadi ini yang memang dibutuhkan kerjasama begitu ya dari pusat, provinsi dan daerah. Nah, kemudian yang berikutnya juga, kalau bahasa saya sederhananya itu bupati atau wali kota begitu di wilayah-wilayah yang berkaitan dengan kawasan hutan begitu, itu punya nyali nggak untuk menyampaikan persoalan-persoalannya dan kemudian juga memberikan dukungan itu. Karena kalau pakai normatif aja, maka tanggung jawabnya kita di dalam melindungi dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tadi itu ya pasti nggak akan tercapai gitu loh. Kan nggak mungkin harus diberikan seluruh kewenangan kepada kabupaten kota, maka semuanya akan menjadi lebih baik, kan nggak begitu juga. Begitu. Nah, itu yang memang menjadi catatan penting kita juga terkait dengan pembagian kewenangan ini antara provinsi dan daerah dan pemerintah pusat. Nah, jadi kalau begitu bagus, seandainya ada masalah misalnya gitu ya, atau lebih bagus sebenarnya mengantisipasi ada masalah.
mengantisipasi masalah. Jangan sampai masalah itu muncul gitu ya. Jadi siapa yang lebih proaktif, siapa yang lebih banyak berperan menurut provinsi atau kabupaten? Iya, kalau terkait dengan itu, Bang, ini kan tentu yang kita harapkan itu pemerintah provinsi harus melakukan. Pertama kan harus kita lihat, Bang, apakah secara reguler gitu ya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi begitu, Bang. Dalam hal ini dinas kehutanan begitu ya. Dan kemudian yang keduanya itu kita lihat dampak-dampak di lapangan gitu loh, Bang. Ya. Dampak-dampak di lapangan ini juga bisa langsung merupakan satu concern gitu dari pemerintah kabupaten kota gitu, dan kemudian juga melihat tadi apakah monitoring evaluasi itu dijalankan atau tidak. Jadi ini yang memang perlu diperhatikan oleh masing-masing pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, yang pasti hak untuk menyatakan keberatan gitu ya, atau menyatakan ada persoalan itu pemerintah kabupaten kota punya hak sekali untuk menyampaikan itu, Bang. Karena apapun itu berada di wilayah administrasinya kan begitu, Bang. Kemudian yang kemudian juga berkaitan dengan setidaknya itu bisa berkonsekuensi kepada terganggunya layanan publik, Bang. Gitu, ya. Iya, betul. Ya, dan layanan publik itu masih di pemerintah daerah, Bang. Pemerintah kabupaten kota. Seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi kalau begitu, Pak, ini pertanyaanku terakhir ini, apakah mungkin misalnya ya tempat dulu bekerja lah, KSP, kantor staf presiden, itu bisa memberikan semacam dorongan ataupun tekanan untuk pemerintah provinsi tadi supaya selalu mengadakan monitoring reguler yang kami tadi sampaikan itu, supaya tetap ini ada pengawasan. Jangan seperti saya katakan tadi, jangan sampai sudah rusak, sudah masalah baru pemerintah kabupaten kota juga itu berhak, kami bilang tadi, menyatakan keberatannya. Tapi yang kita inginkan itu sebenarnya kan itu tadi ada monitoring reguler itu. Itu saya sangat setuju, kita sangat setuju sekali. Tetapi pertanyaanku tadi, Pak, apakah misalnya kami itu bisa mengatur ataupun mendorong lah supaya pemerintah provinsi dalam hal ini Sumatera Utara itu benar-benar melaksanakan monitoring regulernya terhadap tanam hutan rakyat yang ada di Tongkoh di Kabupaten Karo itu, Pak. Baik, Pak. Secara prinsip memungkinkan kami untuk mendorong, Pak. Dan kemudian juga supaya ada akselerasi begitu ya. Itu jadi kalau kami itu istilahnya itu akselerasi, the bottlenecking gitu ya. Jadi kalau ada sumbat-sumbat botol, kira-kira itu bisa menjadi peran yang bisa kami dorong. Tetapi menjadi penting bahwa memang informasi-informasi, data dan keberatan gitu atau keberatan itu memang bisa disampaikan secara formal begitu loh, Pak. Supaya juga memang menjadi referensi, menjadi dasar pijak kami untuk berkomunikasi dengan kementerian, lembaga ataupun institusi yang ada, termasuk juga di daerah. Jadi sesuai dengan perpres kami juga berkaitan dengan pengelolaan pembangunan gitu ya, pemantauan begitu, itu sebenarnya sangat memungkinkan. Nah, oleh sebab itu, tetapi lagi-lagi ini penting. Tapi laporan tuh nggak hanya dari pemerintah ya, Bang ya, dari masyarakat juga boleh. Iya, itu masyarakat atau LSM tadi ya. Tidak sedikit juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat yang terdampak itu bersurat ke kami menyampaikan data dan informasi gitu, sehingga juga memungkinkan kami untuk menindaklanjuti. Setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya di kami itu pasti kami akan meneruskan ke instansi terkait dan kemudian juga mengkomunikasikannya. Nah, ini yang memang bisa dilakukan. Dan paralel dengan itu, gitu ya, alangkah baiknya lagi, gitu ya, karena memang jalur koordinasi dan komunikasinya memang ada, yaitu pemerintah kabupaten juga bisa ke pemerintah
provinsi untuk menyampaikan gitu loh Bang. Iya. Jadi ini jangan ragu-ragu. Sering sekali itu di pemerintahan itu ada apa ya Bang ya, mentalitas itu nggak mau ganggu kerjaan orang gitu loh Bang. Padahal padahal bisa jadi itu pekerjaan orang itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik telah menciptakan dampak kepada bidang-bidang pekerjaan yang kita urus gitu. Iya. Tapi karena itu bidang orang lain itu sebetulnya ya jangan kita ganggu pekerjaan orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak sedang mengganggu pekerjaan orang lain. Bisa jadi justru dengan laporan dari pemerintah kabupaten kota atau keberatan itu justru membantu pemerintah provinsi supaya lebih aware sama situasi itu, supaya lebih bisa update terhadap perkembangan itu, sekaligus mungkin bisa disusun yang namanya rencana aksi bersama begitu. Nah, rencana aksi bersama ini bisa disusun nanti antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dan kemudian juga masyarakat sekitar gitu. Jadi kalau nanti rencana aksi itu bisa bicara mulai dari rencana pemanfaatannya seperti apa, kemudian juga pengelolaannya seperti apa, dan kemudian juga perlindungannya seperti apa. Jadi ini juga bisa bentuk-bentuk yang sebenarnya didorong. Jadi balik lagi tadi peran aktif masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalannya itu sangat penting. Kemudian juga peran aktif pemerintah daerah untuk memastikan wilayah-wilayah itu aman untuk dikomunikasikan ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi juga bisa kita dorong untuk adanya monitoring dan evaluasi yang lebih ketat gitu. Oke, Pak. Jadi itu harapan kita. Masyarakat juga mau membantu, pemerintah daerah juga punya mentalitas seperti kami bilang tadi untuk menyampaikan permasalahan pada provinsi, dan provinsi juga siap menerima dan merespon secara positif, sehingga terbentuklah selalu hubungan sinergis yang ujung-ujungnya itu membuat alam kita terpelihara, indah, dan juga aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Terakhir ini